Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mami-mami. Balik lagi di vlog aku, sharing lagi ya mam kegiatan hari ini. Ini aku lagi liatin adik aku susun-susun pakaian bayi di lemari. Merhatiin isi lemari baju babynya adik aku. Aku lihat-lihat sih kayaknya udah lengkap nih. Tinggal nunggu babynya aja launching. Terus dan aku juga salvok sama lemarinya. Aku pikir dia beli online, sekalinya dia beli di toko-toko deket sini aja katanya. Karena aku pernah lihat nih lemari seperti ini tuh ada di online. Ya, ini tuh masih santai kan, Mam. Masih awal mula ya istilahnya. Slow motion ya kegiatan susun menyusun pakaian bayi ini. Tapi cobalah lihat nanti ketika babynya udah keluar akan nggak sesantai ini, udah pasti akan lebih ribet lagi ya, karena kalau ngurusin baby kan tahu sendiri udah kayak zet 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 gimana sih. Geraknya tuh udah cepet gitu loh. Kalau masih hamil gini masih slow motion. Yang paling rempong sih nanti sister aku ya, biasanya dia suka ngurusin kalau ada adiknya yang habis melahirkan. Kayak waktu aku dulu ya, waktu setelah aku melahirkan itu sister aku yang ngurusin ya mam. Dia itu sering datang ke rumah gitu buat mandiin bayi, terus nanti nemenin aku gitu. Ya itulah ya enaknya punya saudara perempuan. Gimana teman-teman mami-mami puasanya hari ini? Hari ini tuh puasa tapi aku lagi dilanda flu berat. Aku kalau bersin ya itu bisa lebih dari 10 kali, Mam. Karena di sini tuh juga lagi musim hujan. Jadinya itu bersin mulu, flu gitu, pilekan lah. Em, Tadi tuh sempat nanti-nanti aja gitu ngeditnya karena gatel kan hidung. Tapi sebentar-sebentar ada hilangnya juga, makanya aku cepat-cepat edit kalau pas flu aku hilang gitu. Kalau sudah deket-deket lahiran itu sebenarnya deg-degser ya. Apalagi nih adik aku sudah menunggu hari. Insya Allah lahirnya itu di pertengahan Maret ini. Dan aku nanya sama adik aku, kamu mau sesar apa normal? Dan katanya dia mau mengusahakan untuk normal. Aku bilang sama adik aku kalau memang niat normal bener-bener dimatengin dan diharuskan gitu ya. Karena takutnya di tengah-tengah itu malah menyerah ujung-ujungnya dan pingin disesar. Karena kalau sesar itu ya mam, menurut aku ada yang memang kepinginan pribadi atau memang disuruh dokter kalau memang sudah seharusnya disesar. Ya kalau dokter kandungannya menyatakan kita harus sesar dengan sesuatu hal yang emang sudah menjadi keputusannya dokter, yaitu kita ngikutin aja ya teman-teman. Tapi kalau selama kita dicek kondisi kita baik-baik aja, terus kandungan gak ada masalah, tensi bagus, insya Allah sih kita bisa normal kan. Kira-kira tingkat kenormalannya tingkat kenormalan kira-kira presentasinya 95% kita bisa pro normal. Sedikit pengalaman aku ya mam, waktu lahiran itu agak dramatis banget. Jadi aku tuh memang niat banget ya normal. Dokter pun juga mengatakan kalau kondisi aku tuh baik-baik aja gitu untuk lahiran normal. Sampai akhirnya aku sudah mau melahirkan, aku udah di ruang bersalin. Tapi pembukaan aku tuh susah banget naiknya ya, dari 1 ke 2 ke 3 itu tuh lama banget. Di ruang bersalin aku tuh udah sekitar 2 harian ya. Perawat pun shift-shiftan gantian untuk ngecekin kondisi aku, apakah pembukaannya ada naik atau tetap di situ-situ aja gitu mam. Masuk entah di hari kedua kalau nggak salah itu mungkin masih sekitar 4 pembukaannya. Lama banget kan, udah ngelewatin seharian semalam, ternyata naiknya tuh cuma dikit dan diputuskan untuk segera diinduksi karena takutnya kelamaan gitu kan mam. Terus aku kalau nggak salah itu udah habis sekitar 2 atau 3 botol dan itu sakit banget ya waktu diinduksi asli sih. Tapi tetap aja mam, sama aja kayaknya mentok di pembukaan 7. Dan akhirnya udah diinduksi, ujung-ujungnya aku tetap mau disesar mam, mau dibawa ke ruang operasi. Aku tahan suamiku untuk tidak segera tanda tangan ya, karena aku sendiri bilang sama suamiku kalau aku ngeyakinin suamiku jangan tanda tangan kalau aku tuh masih bertahan gitu, masih mencoba untuk kuat. Suami aku tuh bingung banget karena ngeliat kondisi aku yang udah melemah, pucat, terus nafas sudah ngos-ngosan karena aku ada asma kan mam. Terus kondisi baby itu detak jantungnya juga lemah gitu. Mungkin ada beberapa yang beranggapan egois karena baby oksigennya udah menurun, tapi akunya tetap nggak mau mengalah gitu untuk segera disesar aja. Karena di satu sisi pada saat itu aku yang memang sangat tahu kemampuan aku untuk bertahan lahiran normal.
walaupun rumah sakit itu udah berusaha gitu supaya aku mau untuk suami aku tanda tangan, untuk aku tuh menyetujui juga gitu Mam untuk disesar. Dan aku tuh kayak kalah gitu ya Mam dibuat sama rumah sakit, kayak harus mengalah gitu, harus nerima aja kalau akan segera disesar. Padahal itu suami belum tanda tangan, tapi kasur aku itu udah didorong arah keluar dan menuju ke arah ruang operasi. Jadi ya tetap ya keajaiban Allah sih luar biasa ya. Dan tahu gitu loh, aku bener-bener doa yang sambil nangis. Di saat aku mau didorong ke ruang operasi, disitulah bayi aku udah di ujung mau keluar, Mam. Dan lucunya lagi, dokter kandungan aku tuh baru datang. Sempet ngomel ke perawat, kenapa baru dikabarin, kenapa nggak 3 jam sebelumnya dikabarin. Itu suami aku yang ngeliat ya, kalau dokternya itu negur perawatnya. Katanya kenapa kok dikabarinnya itu terlalu mepet deket-deket lahiran. Setelah baby aku keluar nih itu nggak nangis, bener-bener diem, tidak ada suara ya. Jadi baby harus dibawa ke ruangan satunya lagi untuk dikeluarkan cairan yang tersedak di paru-paru gitu. Dramatis sih Mam sebenarnya, kayak yang sedih aja gitu loh. Aku sempat mikir ya, apa ada konspirasi gitu ya rumah sakit? Kok kayak maksa banget aku mau disesar, orang aku bisa normal kok. Saat itu aku tidak pakai BPJS ya Mam, jadi aku pakai pribadi. Dan aku tahu untuk range biaya sesar di rumah sakit tempat aku bersalin itu sekitar 30-an lebih. Gila, mahal banget gak sih? Jadi aku mengusahakan untuk normal, selain karena itu tadi ya, tambah mahal itu aku kayak nggak worth it aja gitu loh dengan perjuangan aku yang pengen normal, dan aku harus bayar lagi, sakitnya berdobel-dobel, itu aku kayak nggak terima. Makanya aku kuatkan hati aku untuk aku bisa pro normal. Oke Mam, sekarang aku sudah di mall. Nah ini tuh aku mampir ke supermarket ya untuk beli ciki-cikian gitu. Terus aku lihat ada tempat apa sih, keramik gitu, mangkuk keramik. Ya ampun cakep banget, modelnya kayak kerang gitu loh Mam, warnanya warna pastel. Ih lucu banget sumpah. Aku selalu mampir ke sini Mam, lihat-lihat gitu, apa, sekedar lihat-lihat gelas-gelas, mangkuk-mangkuk karena emang aku suka ya. Aku suka lihat di satu etalase ini tuh emang khusus mangkuk dan gelas-gelas. Yang aku suka itu dia emang stoknya nggak banyak, tapi mangkuknya itu unik-unik dan itu terus ganti ya, terus update gitu. Emang nggak banyak Mam stoknya, jadi kadang kalau aku ngecek ada yang aku suka ternyata nggak kebeli dan ternyata udah diambil orang habis. Sedih banget. Nggak apa-apa lah, namanya nggak semua yang kita pingin itu tuh akan menjadi milik kita gitu Mam. Aku suka banget ya Mam beli cikibal karena mengingatkan jajanan waktu kecil gitu. Nah sekarang itu kan dia kemasannya ada yang sedang sampai yang gede banget ya. Pokoknya puas kalau beli cikibal yang kemasannya segede gaban itu. Pokoknya 3 rasa itu aku suka semua ya. Enak kan teman-teman cikibal? Ini tuh puasa hari keberapa ya teman-teman? Aku lupa waktu tag video ini. Yang jelas ya ketika aku masuk supermarket ini, suasananya tuh enak banget ya. Memang kalau Ramadan itu vibes-nya itu berasa aduh gimana gitu. Apalagi waktu aku dengerin musik-musik religi gitu ya. Ngelihat orang-orang belanja kebutuhan sembako untuk berbuka puasa itu kayak seneng aja gitu teman-teman. Aku ke mall ini jaga toko ya Mam, diminta tolong gantiin mama aku karena mama aku lagi ada urusan arisan keluarga. Terus di mall ini tuh aku cuman sebentar. Tadi aku start di jam 3 sore, nanti aku pulang di jam 9 malam ya. Anak-anak gak aku bawa ya Mam, mereka di rumah. Nah ini kira-kira suasana mall seperti ini. Belum terlalu rame ya, masih sepi karena ini tuh jam-jamnya orang setelah buka puasa. Kemudian kalau masih awal-awal kan emang belum banyak orang ke mall. Biasanya mall itu rame seminggu sebelum lebaran. Yang gak enaknya kalau belanja baju mepet-mepet mau dekat lebaran itu biasanya kan riuh ya Mam ya. Nah makanya banyak orang yang memilih untuk lebih awal gitu. Makanya ada pelanggan-pelanggan yang udah tahu kan, terus datang pilih-pilih sendiri. Lalu masih banyak kan untuk modelnya, motifnya juga yang mungkin mau kapelan stoknya masih ada, size-nya juga masih lengkap dan enak banget kalau di awal-awal itu lebih memilih dengan nyaman gitu ya, tanpa ada keriuhan. Lagi asik-asik milih ya kan, terus bawa anak atau toddler gitu,
Si anaknya keliling-keliling gitu ya. Si emaknya bingung nih, "Anak aku mana? Anak aku mana?" Nah, itu aku rasain banget pas udah deket-deket mau lebaran, 3 hari sebelum lebaran tuh biasanya. Itu mall rame banget ya, Mom. Gimana nih mami-mami, THR-nya udah cair belum? Kalau udah cair, tetap dikontrol-kontrol ya untuk belanjanya. Barangkali aja masih ada baju-baju yang lama gitu, yang masih bagus, masih bisa kita gunakan kembali. Karena secara nggak sadar ketika mau dekat lebaran itu kan pasti semua mau dibeli. Ya kan Mau, makanya kita harus kontrol-kontrol. Karena apa? Ya banyak gitu ya terlihat orang yang rela habis-habisan demi terlihat wah saat lebaran. Gini nih, maksudnya kalau mampu ya silakan, tapi kalau nggak mampu ya lebih baik jangan dipaksakan. Karena setelah lebaran itu kan masih ada kehidupan. Jadi ya istilahnya jangan terlalu jor-joran gitu loh, ngabisin uang kita hanya demi membuat orang lain terkesan. Ada yang lebih penting yaitu kita masih ada kebutuhan lagi setelah lebaran. Ya ini tuh sebagai pengingat aku juga ya teman-teman, untuk lebih save money aja supaya belanjanya tuh ya nggak berlebihan. Oke teman-teman mami-mami, terima kasih udah ngikutin kegiatan aku dari awal sampai selesai. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Semoga vlog ini bisa memberikan semangat. Bye bye, assalamualaikum.